semua, kembali lagi ke podcast Nyalon, sebuah podcast di mana kita ngobrol sama perempuan keren sesantai di salon. Hari ini guest aku, kita bakal ngobrol sama seorang perempuan, seorang ibu yang juga classic car enthusiast ya, disuka mobil klasik dan juga membangun komunitas mobil klasik. Dan pernah menjadi pembalap juga. Wow, sebuah kombinasi ya. So without further ado, let's welcome into the podcast Sarika Kartika. Yeay. Hai. Selamat datang. Thank you. Maunya panggilan kamu siapa sih? Aku tuh kalau di rumah dipanggilnya Ayu sebenarnya. Tapi kalau teman-teman tuh manggilnya Sarika atau Sar lebih singkatnya. Oke. Dan di sini kan kita selalu membuka podcast dengan satu pertanyaan. Oke. Gimana sih treatment rutinitas nyalon kamu? Nyalonin diri atau nyalonin mobil? Bener, nyalonin diri atau mobil? Karena kayak lebih sering tuh sekarang ya belakangan ini, apalagi pas udah punya anak tuh agak kurang terurus ya dirinya. Lebih ngurus mobil? Lebih ngurus anak dan mobil sih. Jadi kayak anak-anakku ya yang mereka itu. Mobil kamu, anak-anak kamu juga sebenarnya? Anak-anak aku juga, aku menganggap mereka seperti anak-anakku sendiri. Oke, sekarang karena mungkin jarang, tapi aku tetap pengen tahu. Okay. Kalau yang kamu as a person, how do you take care of yourself di salon? Kalau aku ke salon nggak hanya untuk perawatan, tapi untuk tense relief. Kayak mostly sih kalau ke salon tuh buat kayak treatment ya, kayak maskeran rambut, apa sih, cream bath, terus habis itu pijat dan lain-lain. Tapi kalau yang ke salon potong rambut atau ngeblow itu aku jarang banget. Aku tuh nggak pernah yang ke salon khusus untuk ngeblow. Kan kalau cewek-cewek biasanya kayak maskeran mas, pengen di salon gitu kan. Aku tuh jarang banget nyalon buat cuci rambut terus cuci blow gitu, aku jarang. Jadi lebih sering paling itu treatment, nails dan segala macam, atau eyelash lah ya. Tapi jarang banget, mungkin setahun 3 kali doang. Setahun 3 kali? Iya, berarti aku bukan tipe yang harus nyalon sih. Kamu nggak mencari apa ya? Ya itu ya, maksudnya relief dari nyalon tuh sebenarnya it's not part of your days ya. It's not part of my kewajiban sih. Kalau relief nyetir. Kalau relief, exactly. Kalau misalnya stress relief mendingan aku nyalonin mobil aku. Kayak nyuci mobil aku atau nyetir ya kan. Tapi kalau misalnya ke salon itu lebih ke tense relief. Jadi udah di rumah terus nih, misalnya ngurusin anak atau pergi udah tegang gitu ya, butuh relaksasi ya, aku ke salon. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya nyalonin mobil tuh kamu sebenarnya nyalonin diri sendiri juga. It's your way of nyalonin diri sendiri. Oke. Nah, karena panggilan kamu tadi Ayu ya kalau di rumah. I want to ask juga, do you feel Ayu? Do you feel pretty? Every woman is pretty. I know. Yeah, I feel pretty. You feel pretty? Do you feel pretty? Jangan cantik lah gitu. Nggak apa-apa dong. It's okay. Do you feel pretty when you nyetir? Pas lagi nyetir gitu? Iya. Ya? Lebih ke keren sih, menurut aku. Bisa keren? Iya. Oke. That's good. Jadi, kamu udah nyetir, kamu kan sekarang udah nyetirnya udah jago gitu ya. Dulu nembak SIM nggak? Aku bikin SIM tepat di aku turn usia 17 ya. Oke. Tapi udah bisa nyetir dari sebelumnya? Udah bisa nyetir dari ini di komplek ya, nggak pernah di jalanan. Kayak belajar nyetir tuh dari kelas 6 SD. 6 SD? 6 SD ya. Dan aku tuh salahnya diajarinnya itu langsung matic, nggak manual dulu. Kan biasanya katanya kalau misalnya mau jago nyetir itu harus manual. Tapi kebetulan yang ada di rumah itu mobilnya matic. Terus di tengah-tengah baru tuh belajar manual. Pas ada mobil manual baru belajar manual. Iya. Jujur aku sampai sekarang sih disuruh nyetir mobil manual nggak ngerti sih. Aku cuman bisa dan pede. Sebenarnya bisa sih, sekarang tapi udah bisa? Bisa, karena balap kan manual. Oh iya, Jadi pas balap itu bener-bener yang ke manual lagi nih. Karena kan tadinya manual cuma buat biar bisa aja gitu kan. Nggak dipakai untuk daily. Iya. Dan akhirnya pas balap, terus aku belajar manual lagi, tapi kan di track. Jadi ya udahlah, udah kayak udah pede banget gitu. Jadi aku manualnya benar-benar pas lagi di mobil balap aja. Teman-teman kelas 6 SD lagi les apa? Ini kebetulan Sarika lagi kumon, lagi les gambar. Aku tuh ngerasa ditantangin terus gitu kan sama mamaku. Iya, jadi dia tuh selalu kayak, bunda mah 6 SD udah bawa mobil maksudnya kan. Nggak tahu ke sekolah apa gimana, tapi dia tuh udah bawa mobil. Mungkin yang orang zaman dulu tuh emang lebih mandiri kali. Lebih loose. Ya, kok gue nggak bisa sih? Bisa lah. Waktu itu pertama kali pakai jas. Belajarnya. Kayak bom kar kan kecil banget tuh ya. Aku pertama kali dulu pakai jas. Tapi berarti mama kamu juga car enthusiast. Gimana cara ceritanya kamu bisa suka ya classic car and being in this industry tuh gimana dari kecil? Kalau classic car sebenarnya nggak dari mama sih, dari ayahku. Kalau misalnya bundaku itu dia anaknya Jeep banget. Jeep
as in Jeep ya, Jeep yang Amerika gitu kan. Dulu dia pakai Veroza tuh, aku ada fotonya pas dia gendong aku masih kecil. Sebelum itu kalau ayahku itu dulu ngenalinnya emang langsung Mercy tua, Batman. Nah dari situlah aku jatuh cinta karena punya pengalaman setiap dia yang manasin mobil tuh gue kayak ketakutan tapi pengen tahu gitu loh. Iya. Pengen tahu karena suaranya tuh kan kenceng banget ya. Mungkin kalau masih kecil tuh kayak Umur berapa ini? 4 tahun kali ya, 4-5 tahun. Masih keinget banget itu pertama kali diajak jalan-jalan pakai Batman tuh keliling komplek tuh. Oke. Terus dari situ pokoknya udah you were born, udah lahir dan tumbuh dengan suara mobil di Dengan sekitar. suara mobil, dengan otomotif karena kebetulan bundaku juga sama keluarganya, sama kakek nenek aku itu bisnisnya di otomotif juga. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya oke lah. Masih bisa dibilang seperti Masih itulah. bisa in the industry gitu. In the industry. Oke. Terus dari kecil bisa nyetir dan sebagainya, tapi kamu juga sempat balap gitu kan? Sekarang lagi rehat Sekarang ya? lagi rehat karena kan baru lahiran kan. Oke. tahun lalu. Gimana bisa nyampe? It's one thing to be an enthusiast, it's another thing untuk really race. Oke, jadi emang suka mobil awalnya. Terus karena pas kuliah itu mungkin ya pengen nyari tahu something new ya. Terus habis itu aku emang suka banget balap dan kebetulan ada temen aku yang kita kenal dari komunitas mobil juga waktu itu, dari Mercy. Oke. Nah, dialah yang nyeburin aku, udah lo coba aja balap pakai mobil temanku dulu tuh minjam, ya kan. Udah pertama kali itu belajar manual di mobil BMW karena mereka bilang kalau misalnya yang belum lancar manual pakai BMW itu balap yang paling oke lah buat beginner gitu. So aku pakai BMW sekali. Nah, the next race aku langsung pakai mobil yang Mercy-nya yang 190i itu. Udah, terus aku lanjut balap terus tuh selama 2-3 tahun lah. Jujur aku ngerasa nih ngobrol sama kamu kayak lagi ngobrol kayak lagi Fast and Furious gitu loh. Kayak Cepet ya ngomongnya. enggak, no. Bukan cepet ngomong, kayak like you're living the Fast and Furious life. Ini aku terlalu banyak imajinasi ya. Mungkin karena dari kecil kali Iya, ya. Dari iya. kecil udah dijajalinnya mobil Dari sih. keluarga kan. Itu kan Iya. filmnya juga yang kayak family and cars. Jadi Iya, kayak, Cars and Family. Iya, bener-bener. vibing. Dom banget. Iya. Terus pas kamu lagi balap, denger kamu ketemu suami juga Iya, karena dia yang Gimana ngajarin ceritanya? aku balap. yang tadi teman kamu itu Bukan, temen aku itu yang Ibnu itu yang nyeburin aku ke balap, lo balap lah gitu kan, yang Oke. dorong-dorong lah. Nah, Bimo ini yang punya bengkel sama papanya. Aku tuh sebenarnya kenal sama Bimo itu suami papanya- kamu? suami aku. Sama papanya dulu. Hmm, Nah, abis itu baru deh yang ngajarin tuh dia. oke. Terus ya udah karena kita jadi bergaul, jadi punya circle itu ya aku jadi dekat. Oke. Gitu. Terus apa yang kamu suka dari balap gitu? Melepas stres juga sih. Oke. It's a stress relief tapi di apa ya, di tempat yang sesuai, yang benar kan. Kalau misalnya kita pengen ngebut atau pengen tes adrenalin gitu ya banyak lah yang di tol atau apa ya, pengen ngebut aja. Tapi kalau misalnya di balap tuh aku bener-bener yang udah percaya aja gitu. Aku tuh terakhir nabrak loh, parah banget. Iya, makanya kamu pernah nabrak. Aku pernah Seperti nabrak apa? terakhir karena itu pas lagi licin banget treknya. Oke. Dan itu lucunya adalah kan aku habis lahiran yang anak pertama, terus aku nggak balap setahun kan. Setahun apa 2 tahun ya? 2 tahun deh kayaknya. 2 tahun nggak balap. Terus pas aku mau balap lagi tuh aku latihannya nggak lama tuh, nggak nyampe setengah jam, kayak aku latihan free practice. Jadi biasanya tuh aku kalau misalnya dulu sebelum nikah ya, pas balap, itu aku selalu Kamisnya tuh latihan. Jadi balap itu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat itu kan free practice, Sabtu itu KTT buat nyari Qualification. grade-nya ya, qualification. Yang terakhir baru race day. Nah, biasanya sebelum si free practice tuh aku suka latihan sendiri di Sentul. Oke. Ya buat biar maksudnya sama race week-nya tuh berjalan gitu Iya, kan, membiasakan diri. Nah, yang pas ini mungkin karena sibuk juga ya, udah ngurus anak segala macam, jadi kayak bener-bener dipepetin banget, bener-bener di Jumatnya itu aku latihan yang nggak Oke. pakai yang Kamisnya atau Kamisnya. Rabunya atau kapannya. Jadi setelah 2 tahun udah sok-sok pede aja, masih bisa lah gitu kan. Ternyata emang tracknya juga sudah berubah keadaannya gitu ya, lebih banyak pasir, lebih licin, dan aku juga nggak tahu ya, belum kebiasa lagi kali ya sama mobilnya. Terus pas latihan tuh gasnya agak terlalu enteng apalah segala macam, pokoknya aku ya bilang ke montir ini gasnya tolong diberatin lagi ya, biar sama kayak settingan aku dulu balap biasa kan. Udah pas KTT itu aku lagi nyari waktu
suami aku, si Bimo, itu nyusul aku di straight. Adalah videonya di Oke. IG juga ada. Dia nyusul aku di straight. Aku itu mau ngikutin racing line-nya dia. Oke. Oke kan, nempelin tuh. Dapet Jadi itu ya, angin. dapet. Nah, aku late braking tuh. Late braking terus kayak kena debu dan pasirnya dia, Iya. licin. Yaudah aku melintir di Ngepot, situ. iya. Mencoba untuk masuk ke track lagi tapi karena licin nggak bisa. Iya. Akhirnya aku ke tembok. Oh, Duar gitu ke tembok. Ada rekamannya lucu di pokoknya. Jadi lucu. lucu. I wouldn't describe a crash as funny, but okay. Karena gue ngikutin suami gue gitu Iya, loh. iya, Kalau iya. orang lain mungkin itu nggak jadi funny thing gitu ya. Tapi gara-gara gue ngikutin lainnya si Bimo nih, gue jadi nabrak gitu kan. Itu pas aku lagi belok, pas lagi mau nabrak, itu tembok kan di depan muka. Antara mau nabrakin depan mobil atau samping mobil, itu bener-bener kayak 3 seconds, nggak nyampe 3 seconds kali to think gue mau nabrakin yang mana ya, yang less benerinnya tuh lebih gampang Iya, gitu. iya, iya. Ya karena mau nggak mau gue harus nabrak gitu kan, tapi gue harus kayak itu bener kayak di film gitu kayak tetek gue mau yang ngambil kayak The Flash tau nggak? Iya, iya. Gue mau ngambil yang mana nih, nabrak ke Split depan second apa? decision. Iya, jadi depan atau samping. Akhirnya aku nabrakin samping. Samping. But you were okay. I'm okay. Tangannya doang yang kayak ketabuk gitu. Iya, iya. Kalau depan masih lebih mahal. Mesin dan bisa mundur kan Iya. sasisnya. Kan ini juga mundur sih, tapi nggak parah gitu. Kan aku lumayan, maksudnya sekarang lagi nggak terlalu ngikutin, tapi ngikutin Formula One gitu kan. Ini kayak I feel kayak kita lagi ngobrol seperti aku ngobrol sama driver Formula One kayak oke, describe that crash. Kayak I'm not that professional ya, please. Iya, Jadi iya, aku iya. balap bener-bener cuman hobi aja, bukan Oke. yang jago, bukan yang harus juara. Enggak, bener-bener. Aku tuh di belakang loh, di belakang. Dan kalau misalnya di Mercy itu kan dia dibagi lagi ya. Jadi satu balapan itu ada tergantung spek mesinnya. Aku itu masuk yang ya lumayan rendah gitu ya, yang Iya. nggak yang kencang-kencang banget. Jadi benar-benar balap tuh buat stress relief aja, bukan Oke. untuk nyari menang atau apa. Dapat podium ya alhamdulillah. Oke. Nah, tapi sekarang kita balapan lagi break. Dan tapi masih sehari-hari very Masih main mobil enthusiast, juga, yes. masih main mobil dan sebagainya. Tapi aku pengen ngobrolin dari industri mobil sendiri gitu ya. Maksudnya, I don't know, I grew up with dengan pemikiran bahwa industri mobil dan yang aku lihat kayak di majalah-majalah kan it's very, apalagi mobil dan perempuan gitu, like it's overly maybe like sexualized, kayak masa ada industrinya seperti itu gitu. I can Kamu say it's gimana? not sexualized ya, tapi lebih ke mungkin, correct me if I'm wrong, kalau misalnya perempuan di majalah mobil ya. Iya, Let's nah say itu majalah mungkin. mobil itu sebagai aksesoris doang kali ya, Iya. mempercantik atau apa. Tapi sebenarnya nggak juga sih, karena aku lihat apalagi sekarang ya ada social media, bisa lihat manapun di US, di Indo pun juga banyak cewek-cewek yang emang pencinta mobil Pencinta gitu, mobil, iya. pencinta bukan untuk di foto-foto doang, tapi mereka pemakai, merawat. Jadi dia tuh emang dia punya Ngerti, role iya. di mobil itu, dia ngerawat. Dan banyak juga yang ngerti loh soal mesinnya, soal ngebenerinnya. Kayak temen aku tuh yang satu Kartini sama aku, Deca, itu dia bener-bener ngerti gitu. Dia pernah ngisi bensin bocor, terus dia yang benerin sendiri Iya, di iya. pom bensin. Jadi kayak nggak cuman ngemake doang, tapi dia bener-bener merawat dan mencintai mobil itu Iya. gitu. Dan itu mungkin yang nanti kita obrolin lebih lanjut lagi tentang Kartini, tapi yang menarik adalah bahwa you all take the driver seat gitu kan, bukan hanya sebagai aksesoris aja, tapi kayak ya tadi kamu mention juga, tapi lebih ke emang this is my world gitu kan, emang suka gitu. Oke. Nah, kalau soal nyetir sendiri dan mobil-mobil, ada nggak mobil kesukaan kamu sekarang apa? Mobil kesukaan aku sekarang apa ya? Susah ya? Susah karena banyak. Yes. Banyak banget yang aku suka mobil. Aku lagi suka Porsche sih yang aku pengen punya. Targa. Tapi aku tuh nggak, kalau mobil kayak gini beli jadi pasti aku nggak bakal mampu karena Oke. mahal banget. Iya. Jadi dan biar ada story-nya, aku pengennya bangun sih. Oh, bangun mobil sendiri. Kayak suami aku tuh baru bangun Alfa Romeo. Oke. Itu juga mobil klasik ya. Iya. Itu dia, aku mengikuti perjalanannya lah dari masih jelek banget sampai sekarang bisa jalan gitu, itu sesuatu. Nah aku tuh pengen juga kayak gitu, pengen Oke. punya mobil yang bisa kita bangun sendiri lagi. It's more meaningful nggak sih? It's meaningful, full of story and memories gitu kan. Iya. Dan anak aku juga tahu tuh dari dia masih dibangun sampai udah jadi, udah bisa jalan, kita jalan-jalan kemana-mana tuh dia merasakannya gitu. Iya. Dan ini anak-anak kamu kalau nggak salah nih dikasih namanya berdasarkan nama mobil. Iya. Jadi dulu jauh sebelum nikah, jauh sebelum kenal sama suami aku pernah
ke event Ferrari. Waktu itu di BSD deh kalau nggak salah, anniversary Ferrari. Terus ada mobil Berlinetta. Oke. Dan menurut aku itu mobil cantik banget. Jadi aku kayak berjanji ke diri sendiri kalau punya anak maunya dinamain Berlinetta. Gitu. Oke, which is your first kid. First daughter. Oke, first daughter. Dan Yang anak kedua juga. itu dari mobil Alfa Romeo. Oke. Namanya Giulietta. Giulietta. Agak Italia semua Panggilnya sih. Gigi. Panggilnya Gigi. Gigi. Like Gigi Hadid, Gigi. Ah, oke. Karena namanya Giulietta Gamila, jadi kan GG kan. Terus aku panggil kayak Gigi, GIG. Udah mulai dikenalkan mobil dari Kalau yang sekarang. pertama tuh dari lahir langsung dikasih video ini onboard balap sama bapaknya. Ah, Jadi dikasih. udah langsung ada suaranya, bukan azan ya, tapi langsung kayak azan sih. Tapi kayak the next day langsung kayak Azan nih, plus, iya. ada video nanti aku kasih tuh, video si Berlin lagi dikasih suara onboard. Udah mulai ada rasa penasaran. Oh sangat, kalau yang B tuh sangat penasaran. Dari kecil tuh dia suka banget dan dia udah hafal loh, kayak misalnya ngeliat grill BMW, terus kayak ngeliat setir Porsche, dia udah tahu. Oh, udah hafal hafal. udah bisa ngebedain. Teach them young. Iya. Right? Aku nggak teach, Iya tapi sih, dia iya. tuh kayak nanya gitu. Mama ini mobil apa? Dan dia selalu ngeliat mobil yang bentuknya aneh. Oke. Kalau kayak mobil yang zaman sekarang yang modern tuh dia biasa aja Iya. gitu kan. Bagus aja. Tapi kalau yang kayak aneh, dia tuh suka banget sama DX, ada Corolla DX. Oke. Bentuknya tuh kotak-kotak. Ini semua nanti kita Google semua ya, karena Iya. aku juga nggak tahu Corolla DX seperti apa. Nanti satu-satu ya di Oke. Google. Oke, dia lagi suka mobil itu. Iya. Jadi setiap ada yang lewat tuh dia udah tahu tuh DX atau apa gitu. Oke. Udah nunjuk-nunjuk kayak gitulah. Oke. Wow, very fascinating. Maksudnya bahkan 3 nggak tahun diajar- loh. Iya, nggak Iya, diajarin nggak kayak diajarin, nanya hanya soalnya. berada di lingkungan itu Iya, aja iya, gitu kan. benar. Oke. Nah, ketika karena mobil kan lumayan heavy dengan apa ya, maskulin lah ya gitu. Maksudnya asosiasinya lebih ke hobi dan barang yang maskulin. Pernah nggak sih kayak diremehin mungkin? Gimana, sering banget. Nah, gimana tuh? Ya sering lah, kayak maksudnya nggak ngerti atau kayak paling cuma pakai doang gitu kan. Ya udah kayak ya udah, terus emang kenapa? Kan dia nggak ibaratnya kayak lo nggak ngasih makan gue lah, gue nggak peduli juga kan lo ngomong apa gitu. Oke. Tapi yang penting kan kita membuktikan sendiri. Oke. Kayak misalnya aku tuh selalu pengen belajar akan sesuatu gitu kan. Jadi kalau misalnya tentang mobil ini, aku pakai mobil yang klasik, aku selalu nanya ke suami aku yang ya dia punya bengkel gitu, dia pasti ngerti. Nanya kayak misalnya kemarin pas baru dapet Jeep Mercy, itu kan kita dapetnya nggak yang sempurna ya, dan itu kan mobil tua tahun 87. Itu dia ada satu relay itu kayak kabel buat nyalain lah dia. Jadi kalau misalnya lama nggak dipanasin, itu dia nggak bisa di starter. Harus ada kabel yang kita satuin tuh dekat akinya, satuin sendiri gitu buat Oke. nge-start sendiri manual. Iya. Itu tuh aku belajar. Jadi one day kalau misalnya mogok, aku bisa start sendiri dan it happens. Oke. One day nggak bisa nyala di jalan, aku bisa sendiri nge-starterin Jujur pakai si kabel itu life skill banget loh. Maksudnya Lebih ke berani sih, harus bukan life berani skill ya. sebenarnya. Tapi kayak misalnya kayak aku jujur misalnya nyetir, tapi nggak ngebayangin kalau misalnya tiba-tiba bannya bocor, ya maksudnya kayak nggak ngerti ganti ban dan starter dan hal-hal yang mungkin kelihatannya simple tapi like if it happens Ya. di tengah jalan. Kadang kita udah prepare nih, udah punya alat-alatnya segala macam, tapi ya kita nggak tahu ya, panik atau karena faktor yang lain, jadi pas mau ganti pun juga bingung gitu kan. Padahal sebenarnya bisa, itu ya udahlah, it's okay. It's okay. Tapi yang penting punya basic skills-nya aja. Dulu aku pas pertama kali bawa mobil sendiri itu kan SMA ya. Iya. Sama ayahku dikasih buku panduan buat kayak kalau misalnya ganti ban gimana caranya gitu untuk dibaca. Oke. Oke, nah mumpung karena kamu lagi touch on ayah kamu juga, dan tadi ada sedikit snippets dari mama kamu ya, maksudnya growing up with cars. How is it like growing up with them? Kayak apa pengaruh mereka dalam kamu yang sekarang? Kalau aku tinggal sama kakek nenek aku. Oke. Iya, kalau misalnya mamaku kan divorce, habis itu nikah lagi, tapi sesama entusias juga kan. Jadi aku deket lah with both of my fathers, aku Iya. deket. Yang ngasih buku itu is actually my stepfather. Oke. Dan kalau misalnya sama yang aku tinggal berarti kakek nenek aku, mereka mendukung aku aja sih. Dan kalau mereka nggak terlalu yang into, mereka lebih ke make aja. Tapi suka sama mobil gitu. Ada ya, oke. Ada interestnya tuh ada. Ya karena kan bisnisnya juga di otomotif kan Di ya. situ-situ Masa aja. nggak mungkin nggak suka juga kan. I see. Oke.
Dan sekarang aku pengen touch on sedikit lebih ke Kartininya gitu ya. Sebelum ke Kartini, kita ngobrolin dulu classic car dulu deh. Karena dari tadi kan lebih ke mobil in general ya gitu. How do you get into classic cars? Apakah dari dulu emang sukanya classic cars? Dari dulu sebenarnya nggak hanya classic car sih, every car. Tapi sejak bisa nyetir sendiri, terus habis itu ngelihat, aku tuh punya classic car, hitungannya klasik nggak ya? Waktu aku kelas 2 SD itu aku punya Mercedes W124, nanti di Google, namanya Boxer kalau kamu sering dengar. Nah, aku tuh selalu dianterin sama mamaku itu ke sekolah naik kelas 2 SD naik itu. Dan itu manual. Dan mamaku nyetir itu kayak kapal Nabi Nuh katanya. Karena gede banget ya kan. Nah, aku tuh kayak udah ngeker nih, ntar kalau misalnya gue gede, gue pengen bisa nyetir mobil ini, dan itu tersimpan sampai aku akhirnya besar gitu. Aku nyetir pakai mobil itu. Tapi pas yang aku tadi balik lagi yang pas belajar manual, itu mobil lagi di Surabaya kebetulan. Habis itu pas aku udah bisa nyetir, udah bisa bawa manual, itu baru balik lagi tuh dia. Baru aku pakein lagi. Itu tapi aku udah kuliah. Udah emang nyetir daily gitu ya. Udah terus kayak pengen deh punya mobil klasik lainnya, terus kebetulan akhirnya ketemu juga sama suami aku yang dia juga seneng banget sama classic car, dan dia memelihara juga mobil-mobil yang sama. Jadi kita kayak relate gitu loh. Kayak ntar mau punya mobil ini, terus kayak aku balap pakai mobil klasik juga. Jadi sejak balap sebenarnya aku lebih mencintai lebih dalam lagi ke mobil klasik gitu. Oke. Jujur tapi aku penasaran, kalau boleh nanya, banyak gak sih uang yang dikeluarkan untuk kayak punya hobi ini tuh? Hobi mahal. Kalau merawatnya sih sebenarnya nggak yang langsung brek gitu ya. Aku selalu sama suami aku kalau yang betul-betulin tuh yang step by step, nggak pernah yang langsung sekaligus gitu kita. Jadi ya berasanya nggak yang langsung, ngerti nggak sih? Jebret. Kecil-kecil aja tapi terus-terusan gitu. Tapi ada terus, karena kan step by step kan. Kalau misalnya di totalnya mungkin ya besar nominalnya. Tapi ya mungkin karena kitanya kayak ibaratnya kayak nyicil lah, nyicil satu-satu gitu kan yang dibenerin. Ya nggak terlalu memberatkan gitu jadinya. Udah semuanya dibudgetkan. Ya. Oke. Itu kekepoanku aja sih sebenarnya. Dari classic car, kenapa harus bikin komunitas classic car buat cewek? Apa yang kamu lihat? Sebenarnya Kartini itu bukan komunitas sih. Nah iya. Jadi kita tuh pertemanan. Jadi masing-masing dari kita itu emang sering nongkrong di tempat, di event mobil, meet up bilangnya. Biasanya kalau misalnya tiap minggu itu mobil klasik tuh suka ngumpul. Nah, Kartini itu berempat, ada Naya, ada aku, ada Decha, sama ada Maureen. Itu kita suka nongkrong lah sama komunitas kita masing-masing. Terus kita ketemuan lah di, let's say, Range Market Pondok Indah tuh yang sering kita ketemu dulu. Sebab itu karena kita circle-nya sama, kenal-kenalannya sama. Naya pertama kali yang nyeletuk, yuk Kak, kita berempat jalan-jalan dulu tuh awalnya. Jalan-jalan yuk, ketemuan, nongkrong atau gimana, lucu kan soalnya kita berempat benar-benar yang emang selalu ketemu. Kenalan dari mana? Kenalan dari event-event itu, dari mobil. Jadi bukan teman SMA atau? Bukan. Benar-benar baru kenal berapa ya? 2000, ada yang 2018 ada. Jadi kayak siapa kenal duluan, kayak Naya kenal sama Maureen duluan atau Decha duluan gitu lah. Pokoknya kayak siapa kenal duluan, aku sama Decha duluan baru kenal sama Naya sama Maureen kalau nggak salah. Habis itu tahun 2023 kita bikin grup lah di WhatsApp, tapi tujuannya tuh hanya untuk kalau misalnya mau ketemu bilang gitu. Bukan untuk bikin komunitas, ya. Sebab itu pas 2024 udah setahun berjalan, kita ketemuan kan tuh di Cinere di Asmo Coffee. Terus kayak kita bikin aja yuk Instagram buat kita foto-foto, karena kita kalau jalan tuh bener-bener kayak kita nggak pernah yang foto-foto dan konten segala macam. Akhirnya aku bikinin tuh Instagram tuh aku yang megang sebenarnya. Aku bikinin Instagramnya, dan nama itu awal mulanya gara-gara kita lagi browsing apa nih, kita namain apa nih gitu kan. Terus kayak aku ngeliat tuh di pajangan-pajangan di kafe ada kayak foto-foto Ibu Kartini, foto-foto cewek-cewek pakai batik. Terus kayak kenapa namanya nggak Kartini aja, aku bilang, tapi K-nya jadi C, jadi kayak Kartini. Terus Maureen langsung kayak, oh iya bener-bener kayak gitu. Itu catchy banget dan bener-bener menggambarkan iya nggak sih, it's car but also Indonesian. Yes, kayak Kartini di otomotif aja sih. Kita tujuannya pengennya kayak gitu. Kenapa nggak mau jadi komunitas? Karena kita udah dapet chemistry-nya berempat. Tapi
Tapi jadi eksklusif nggak? Apa emang tujuannya memang eksklusif? Lebih ke private club sih bilangnya. Oke. Jadi kita emang berempat itu. Tapi kan kayak kemarin bikin event gitu, kita Aku sempat lihat, iya, ada beberapa. ngundang yang lain juga. Tapi kita bukan yang kayak eksklusif atau yang gak mau berteman. Iya, iya, iya. Kita bener mau bergaul sama siapa aja, tapi kita berempatnya emang udah punya chemistry, Core-nya, akhirnya iya. ngontenin mobil Oke. kita masing-masing. Banyak nggak sih classic car enthusiast perempuan di Indonesia? Kemarin tuh ada ngundang berapa ya? Empat orang lah, Oke. cewek yang akhirnya bisa datang. Tapi kita ngundang ada lumayan banyak sih. Berarti lumayan ada ya? Ada, iya. Karena jujur sebelum tahu kamu, I cannot, mungkin nggak berada di industrinya, jadi nggak kepikiran siapa ya? Atau kayak banyak nggak sih orang-orang yang suka classic car gitu, yang perempuan gitu. Tapi dan seumuran kita Iya, gitu. iya, Karena ya itu mungkin dari sisi industrinya, dari sisi modalnya, dari sisi gendernya juga gitu Iya. kan. It's quite niche gitu. Tapi ternyata ada. Dan Ada dan ada juga yang karena suaminya mungkin, jadi kayak jadi suka juga. Kalau aku kan emang aku suka dari dulu, terus suami aku suka dari dulu dan kita bertemu match saling suka gitu kan, emang kita sama-sama suka. Tapi ada juga yang karena suaminya atau karena ayahnya juga ada, yang seumuran kita ya. Iya, iya. Tapi kalau yang di Kartini sih kayak Deca itu dia emang suka, tapi suaminya kurang suka klasik tuh. oh malah Iya, gitu ya? Iya, kalau Maureen juga suka dan dia benar-benar bangun mobilnya sendiri. Keren. Bukan karena keluarga atau Iya. pasangan ya. Kalau dari Maureen malah keluarganya yang nggak setuju awalnya kalau nggak salah gitu. Oke. Ntar dari kapan-kapan Kartini diundang ke sini. Nanti kapan-kapan ya. Aku sudah bilang. Ini teaser dulu nih kita. Teaser dulu nih, teaser Nanti sedikit. kita undang ya. Oke. Nah, kamu kalau punya mobil kan pasti ada beberapa mobil gitu. Ada ngerasa ikatan batin gitu nggak sih? Banget. Mobil tuh kayak punya soul buat aku. Oke, gimana Punya tuh? jiwa. Jadi kalau aku itu kan aku pakai yang daily tuh dua kan, si Baby Benz yang hitam sama yang G-Class. Kalau yang hitam itu aku pakai dari tahun 2021. Dan itu pas aku lagi hamil anakku yang pertama tuh. Aku kayak merawat dia, nyuci dia, terus membenar-benarkan dia bareng suami aku. Itu udah ada inilah ikatan batinnya. Jadi kalau misalnya kayak jalan atau itu dia nggak pernah nyusahin aku, si Baby Benz ini nggak pernah nyusahin aku. Kalau misalnya jalan tuh aku selalu kayak ngobrol sama mobilnya gitu kan. Oh, Jangan yang apa-apa ya hari ini. Atau kalau misalnya habis pergi pulang ke rumah tuh kayak thank you baby sudah mengantarkan aku dengan selamat ke rumah. Aku selalu kayak say thank you ke mobil aku. iya. Terus datanglah si Wagen tuh si G-Class tahun lalu kan aku baru dapatnya. Itu babynya ngambek lah. Mobil Yang Baby Benz-nya ngambek. Jadi pas aku bisa ya? iya bisa. Oke. Kayak punya anak terus kayak ngambek sama Iya. adiknya gitu kan. Jadi pas lagi sebenarnya emang lagi tujuannya ke bengkel nih karena mau benerin alternatornya. Alternator tuh kayak pengantar listrik dari aki ke mobilnya biar mobilnya nyala gitu kan. Habis itu pas aku baru mau naik bengkel mobilnya mogok. Itu pertama kali aku disusahin sama baby. Mogok dia dan di belakang tuh ada mobil Alphard mau lewat gitu. Itu satu jalan doang tuh. Terus habis itu aku udah siap lah, udah prepare kalau sampai mogok aku bawa jumper yang portable kan. Ya udah itu belakang aku udah kayak bawa bapak pas ngeliat turun cewek langsung panik. Ayo bantu dorong Pak, nggak apa-apa, saya jumper aja. Kayak gitu-gitu tuh yang small things yang kalau orang terutama cowok ngelihat cewek keluar dari mobil tua terus mobil kenapa-napa pasti langsung dibantuin gitu kan. Ya kita sih bukan yang menyombongkan diri atau kayak nggak mau dibantuin tapi sebenarnya kita bisa juga kok sendiri gitu. Tapi akhirnya aku dibantuin ya, aku menerima lah dibantuin, didorongin ke pinggir biar nggak ngalangin orang soalnya kan. Ya, kayak gitu-gitu. Terus kalau sama yang G ini aku sebenarnya belum ada journey perjalanan jauh. Kalau misalnya sama yang Baby aku udah ada perjalanan jauh. Waktu itu baru sebulan mobilnya belum diapa-apain ke Purwakarta. Tapi rame-rame tuh sama klub aku sama yang sama-sama Baby semua. Terus itu pernah ke Cirebon juga. Dan ke Cirebon itu pas banget mesinnya lagi berebet. Tapi dia nyampe pulang pergi. Nggak pakai di towing, nggak pakai mogok. Pokoknya dia makanya kayak nggak pernah nyusahin aku mobil ini. Tapi giliran pas suami aku pakai, itu bisa AC-nya panas tiba-tiba. Kayak gitu. Terus mesinnya tiba-tiba temperaturnya naik. Ada aja gitu, ada aja yang bikin dia ngambek. Tapi nggak yang nyusahin ya tetap ya. Tapi ada aja. Jadi kayak lebih menyatunya sama aku sih sebenarnya si Baby itu. Terus kalau sama yang G ini karena belum ada journey tadi ya belum ada perjalanan. Jadi aku belum
chemistry-nya belum setebal sama si baby lah. Masih aku tuh lebih sayangnya masih sama si baby, tapi kalau yang G itu karena mobil idaman jadi kayak cinta aja, udah cinta aja. Dan sama kayak kalau misalnya habis jalan-jalan terus aku pulang gitu, thank you ya udah menemani perjalananku hari ini, udah selamat sampai rumah. Aku selalu bilang thank you ke mobil aku sih. Oke. Kayak aku ngerasa mereka punya nyawa aja. Iya. Kalau yang sama G pernah mogok aku. Pernah Pernah mogok mogok. pas awal-awal. Mungkin masih berkenalan kali, karena aku kayak nganggapnya belum biasa kali. Masih kenalan sama ownernya Iya, mungkin. iya, Dia mogok tuh lagi ke kopi kalian yang di Cikajang baru buka. Terus kan dia parkirnya agak naik gitu kan. Terus aku mogok ngalangin mobil orang. Terus kayak Valia nggak jadi mau ngambil gitu. Kak parkir sendiri aja mendingan, mobilnya kan gede nggak ada yang bisa dorong kan. Ya udah akhirnya aku kayak orang yang divalein tuh keluar dulu mobilnya. Terus Yang aku Valenya takut. Valenya takut nggak bisa ngedorong kan, Iya. gede banget. Akhirnya aku parkir di depannya. Terus pas pulang bisa nyala, tapi pas di perjalanan tuh kayak mau mati gitu mesinnya. Nah itu gara-gara nggak punya cooler untuk oli, jadi olinya tuh panas. Jadi dia kayak mesinnya berebet gitu. Iya, Akhirnya sekarang baru dipasang Ini- cooler namanya. Podcast ini ya, dalam satu episode aku ngerasa tuh kayak lagi menjalani Fast and Furious, Formula One sama Transformer. Karena Transformer kayak iya bener Herbie, Herbie, iya, bener-bener. Iya yang Kayak kayak mobilnya punya nyawa dan kayak bisa speak, kayak aku kayak seru, ini kayak lagi tur film gitu. Terus film nggak tuh? Iya, tur film otomotif gitu. Kayak oh iya oke. Nah, pas aku lagi prepare untuk podcast ini juga ya, aku kayak jadi reflect aja sih sama hubunganku sendiri dengan menyetir gitu. Kayak bagaimana menyetir tuh it's a very social thing for me. It kayak love language, tau gak sih? Kayak aku bisa nyetir sekarang karena orang-orang yang ngajarin aku nyetir. Dulu kayak papaku di Senayan dulu, di GBK. Dulu masih kayak lapangan Parkiran, parkir. iya. Oke, gimana tuh caranya nyetir? Gas kanan kan? Aku nyetir, tapi aku inget gas kanan. Semuanya percaya kalau aku nyetir ya, aku inget gas kanan. Gas kanan ini ya rem kiri dan sebagainya. Terus teman-teman kuliah aku yang dulu aku nggak bawa mobil. Kita by the way satu alma mater ya, aku nggak bawa mobil. Aku ada kelasnya. Iya, di kelas ya ternyata. Cuman teman-teman aku yang kayak palakin kayak boleh nggak, wih latihan nyetir pakai mobil lo gitu, dan kayak boleh, kayak I feel like it's a very social thing gitu for me. Kayak aku jadi mengingat lagi banyak advice dari kayak kalau misalnya nyetir, kalau lo nabrak mobil depan ya yang salah lo, bukan mobil depan, karena artinya lo nggak kasih jarak yang cukup gitu-gitulah. Hal seperti itu yang menurutku bikin nyetir tuh mungkin lebih dari sekedar nyetir gitu. It's also like the memories gitu. Kalau kamu ada nggak sih kayak advice yang kayak kamu terima mungkin dari kayak orang-orang sekitar kamu yang mungkin berhubungan dengan nyetir, atau ya itu dulu? Yang aku paling ingat tuh dari ayah sambung aku dulu. Jadi kalau misalnya lagi hujan, terus ada water yang kubangan air itu kalau misalnya kita injek, jangan nginjek rem, bilangnya gitu sih. Kalau nggak ntar mobil bisa melintir, dia ngasih tahu aku gitu. Oke. Tapi sampai saat ini sih belum ada kejadian yang fatal ya di nyetir sehari-hari, jangan sampai ya. Kalau misalnya di Sentul kan ya udah lah, namanya juga balapan gitu kan, pasti nabrak mah udah biasa gitu. Tapi kalau di sehari-hari, malah aku yang pernah disundul sama orang dari belakang. Pas lagi di lampu merah. Iya, itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Gimana dong kalau misalnya belakang ngantuk gimana kan? Dia nyundulnya tuh kayak orang ngantuk, jadi kayak pas lagi di D, terus dia tiba-tiba nggak ngerem gitu loh, jadi cuma duduk gitu doang. Iya, oke. Tapi the way that kamu melihat nyetir sendiri dan mobil, ada nggak sih kayak kayak gitu ya, mungkin the deeper meaning, atau kayak ini yang kayak bikin Aku tuh nyetir merasuk. Bener-bener nggak bisa bilang kalau aku nyetir dinikmatin juga sih, apalagi kalau Jakarta lagi macet ya. Iya. Tapi kalau misalnya let's say nyetir on Sunday gitu ya, it's a stress relief, apalagi sambil dengerin lagu. Iya nggak sih? Kayak Nyetir tuh me time banget nggak sih? Nyetir tuh me time, ya bener. That's the right choice of word. Iya. Nyetir itu adalah me time. Tapi ini me time dengan catatan bahwa nggak menghadapi macet yang terlalu parah. Iya. Ada role model nggak sih, baik perempuan atau laki-laki di hidup kamu? Nggak hanya di otomotif, tapi ya
in daily life too? Kalau inspirasi aku itu ada satu cewek, dia juga pakai baby bands. Namanya Sharon Quinn. Orang-orang pasti tahu sih kalau misalnya car enthusiast. Kan kamu bukan car Aku bukan, enthusiast jadi kan? please. Jadi si cewek ini tuh dia di Jerman. Dia itu kalau nggak salah dia itu juga mekanik. Oke. Dan dia pakai si baby bands itu. Atau aku ngeliat dia kayak keren aja, kayak gue pengen jadi kayak dia. Iya, iya. Keren banget. Menguasai pemakai dan menguasai mobilnya. Oke. Nah, karena mobil ini tadi yang aku mention juga maskulin banget gitu ya. Ngaruh ke kamu nggak sih? Maksudnya jadi itu kayak, maksudnya, I mean, aku nggak melabel-labelkan nyalon itu feminin atau dan sebagainya ya gitu. Tapi maksudnya jadi emang ya udah emang lebih maskulin aja. Kalau aku dari dulu emang nggak terlalu perempuan sih. Oke. Dan honestly teman-teman aku tuh banyak kan laki justru. Oke. Jadi ya maksudnya yang temenan sama aku dari kecil pasti tau lah Sarika. Oh ya Sarika emang the one and only girl di sekolah yang bisa ngerti mobil gitu. Ngerti Berarti diajakin dari mobil sekolah? dari zaman sekolah tuh aku emang suka emang suka dia kalau kayak ngobrol sama cowok-cowok tuh selalu yang nyambung masalah Tentang mobil karena mobil. aku emang cinta banget sama mobil. Oke. Jadi Sama emang dunia udah, otomotif sih lebih tepatnya gitu kan. iya udah dari lubuk hati terdalam Iya. emang udah ya udah born and bred with cars. Iya, karena satu karena dari kecil, ya kan. Kedua emang karena aku cinta dan kalau ngobrol gitu, makanya temennya banyak cowok, kayak karena kalau ngobrol nyambungnya ngomonginnya mobil. Oke. Aku lebih kayak lebih antusias kalau Iya. lagi ngomonginnya tentang otomotif Oke. instead of nyalon atau apa gitu. Tapi aku juga bisa ya, maksudnya aku juga We bisa can be kayak both. Iya, I can right? be both. Terus kalau misalnya ditanya, Sar, salon eyelash yang bagus di mana di sini? Udah tau lah Iya, rekomendasi. Jadi aku bisa merekomendasikan salon dan juga rekomendasikan bengkel. Oh. Gitu. Suka tuh aku yang kayak Suka, gitu. ya. Jadi Jadi maksudnya kayak dua-duanya nggak usah bisa. di limit kayak oh cuman mobil aja, tapi ya you can be both Iya. juga. Ya, kenapa? Apa Kenapa salahnya, tidak? kan? Iya, oke. Nice point. Oke, aku ada beberapa rapid fire questions Oke. yang mungkin akan agak lebih cepat kayak ini atau ini gitu ya. Siap nggak nih? Deg-degan. 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 Oke. Bentar ya. Ini kita pilih nih berarti. Ada yang pilih, ada yang pilih, ada yang jawab cepat. Oke. Gitu, oke? Biar ada suara kertas biar lebih dramatis sebenarnya. Oke, alright. Paling enak nyetir di hari Minggu pakai lagu apa? Quincy Jones. Oke, Anything. Pokoknya Quincy Jones. oke. Treatment salon favorit kamu? Cream bath. Oke. Merek mobil favorit kamu? Mercedes-Benz. Karena kamu baker, pastry favorit kamu? Pastry. Millville. Oke. Itu Jangan pastry deg-degan, iya. Oke. Nyebut tapi itu bukan pastry gitu. Iya. Gimana sih? Oke. Nggak Pilih satu, mobil Eropa atau mobil Jepang? apa-apa. Eropa. EV atau mobil gas? Yes. Oke. Yes. Oke. Is there one advice you would give your 10-year-old self? Apa ya? Advice. Aku lagi inget-inget pas umur 10 tahun aku ngapain ya? Tuh, coba dipikirkan. Iya kan? Mungkin advice-nya pas nanti kamu belajar mobil, kamu jangan pakai matic, kamu pakai manual aja biar lebih pede bawa manual. Oke. So, Gak penting gak sih? Tapi kayaknya itu deh. kayaknya itu. Iya, kayaknya Nggak itu. apa-apa. It's Nggak okay apa-apa juga. Iya, it's okay. Sama, oke, aku ada satu lagi sebenarnya. Ini nggak masuk rapid fire, tapi aku pengen nanya. Kamu sama suami lebih jago nyetir siapa? Ya, gimana ya? Kita lihat aja lah di track balapan. Wes! Kita Ya, biar... suami aku kalau balap sih, suami aku dia kalau balap ambis banget sih, parah. Oke, tapi... Buat aku, tapi dia kayak selalu kayak, apa sih aku bawa santai aja. Apa sih aku bawanya lagi Oke. santai kok nggak kepengen nggak ambis aku. Tapi bawanya gitu. Tapi ambis sebenarnya. Menurut aku ya. Kalau dan di menurut orang-orang aspal lain ya. jalanan biasa, Jakarta deh. Kalau misal track sama driving through Jakarta, menurut aku pasti beda. Nih, kita harus menilai dari mana jagonya. Jago itu dalam arti cepat sampai siapa, atau lebih enak siapa, kalau bawa mobil atau lebih aman siapa. Nah, aku suka. aspeknya ada banyak tuh. Oke, Jago. lebih cepat, Cepat suami aku pasti. lebih enak, kayak nggak endut-endutan. Aku. Tapi nggak juga sih. Ini kalau penilaian dari paling dekat tuh mamaku. Mamaku tuh kalau misalnya disetirin sama suami aku, itu dia nggak pernah kayak awas, awas, awas. Tenang aja, padahal dia kalau nyetir ngebut banget si suami aku tuh kalau nyetir ngebut iya. banget. Itu Tapi mama kalau aku aku persis tuh pasti kayak dia gitu. kayak awas, awas kiri. Iya lihat kan di spion kelihatan. Aku Iya. selalu kayak gitu. Tapi kalau Bimo yang nyetir, dia nggak pernah satu kali pun kayak ngeliat jalan atau dia bener-bener kayak main handphone aja udah di belakang. Iya. Santai banget. Ih, itu mama aku persis loh. Kayak
kalau aku yang nyetirin tuh kayak tahu nggak sih yang kakinya tuh kayak mau Iya, ngerem kayak, Mam, nggak ada itu om aku kalau nggak kayak ada gitu. rem di situ. Itu om aku yang kayak gitu. Ya kan kayak tapi kalau misalnya ya yang lain yang nyetir kakak ipar aku dan sebagainya nggak apa-apa, santai-santai aja. Padahal Iya, kenapa ya trust issues banget ya trust kalau issue sama ya. cewek ya. Iya, makanya. Tapi nggak juga sih. Mamaku kalau sama yang cowok yang lain yang bukan suami aku pasti dia awas-awas Ada, juga. iya. Tapi cuman Because your mom is a great driver herself. Iya, of surely. course, Iya. iya. Oke. Sama ada nggak stereotype yang pengen kamu basmi dari women and automotive? Women in automotive world. Stereotype apa ya? Bahwa enggak sih. So far sih nggak ada stereotype yang Mengganggu Iya. banget. Oke. Paling kayak yang lucu-lucuan lah kalau kayak di jalan. Kalau misalnya nyetirnya lama atau nyetirnya san kiri tapi belok kanan, terus orang suka bilang pasti emak-emak nih gitu kan. Bener gak sih? Tapi emang is that Tapi stereotype jujur true? sebagai makanya? wanita yang juga nyetir itu memang ada sih yang kayak gitu. Iya. Dan emang ya mostly gara-gara cewek yang bawa. Oke. Jadi lebih ke bukan memecahkan stereotype tapi lebih menegaskan bahwa yuk kita nyetirnya dengan benar kali ya. Jadi kita akan break the stereotypes by itself gitu. Oke. Jadi stereotypes-nya akan terbasmi dengan sendiri karena memang udah improve. Ya nggak sih? Iya. Tapi You have to give them a reason not to have those stereotypes. Iya, exactly. Jadi kalau misalnya ngelihat yang di jalan, kayak aku kemarin ngelihat tuh ibu-ibu yang aku tadi cerita pakai, kalau nggak salah dia pakai 204 deh mobilnya, jadi nggak retro sih, cuman bawa mobilnya tuh gapai banget gitu. Gapai apa sih? Maksudnya kayak jago banget. Oke. Di tol tuh nggak yang pelan tapi di kanan. Iya. Itu aku paling kesel tuh kalau udah pelan banget tapi di kanan, lo ke kiri lah, jadi orang-orang tuh nggak perlu nyusul lo dari kiri karena itu bahaya kan. Iya, itu nah aku ini nggak- ibu itu tuh bener kayak wah jago deh pokoknya gitu. Oke. Jadi pengen kenalan, Bu? Jadi pengen kenalan nih. Bergaul sama Kartini mau nggak ya? Bergaul iya makanya. Oke. So what are you looking forward to? Apa ya kalau sekarang looking forward dalam aspek apa nih? Life. Can be anything, life, automotive, anything. Kalau sekarang sih aku lagi senang bikin konten sih. Oke. Otomotif, karena kan kalau yang lalu-lalu emang cuma foto-foto doang lah ya, karena nggak pernah untuk sempetin kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh aku lagi seneng banget, lagi seneng berkonten ria aja. Oke. Sebenarnya bukan untuk orang lain sih, untuk memori aku aja, jadi for my own archive sebenarnya. Oke. Tapi ya just posted gitu. Iya. Sama mobil impian kamu masih ada yang belum terwujud? Nggak? Ada, Apa? itu tadi si Porsche Targa belum terwujud. Oh, oke. Doain ya. Doain. Pasti bisa lah ya. Kita kumpulkan pundi-pundi. Pundi-pundi ini sebuah motivasi untuk semakin mengerut. Karena hobinya bukan hobi nyalon ya, tapi hobinya mobil. Iya, yang hobinya menuhin garasi rumah aku juga kecil sebenarnya, nggak muat mobil Iya, banyak. makanya aku kayak ini mobilnya ditaruh di mana gitu. Iya, jadi kalau yang nggak buat daily ya di bengkel Di ditaruhnya, bengkel. ya. Oke. So seru banget dari tadi ngobrol tentang you, a girl in a what feels like a man's world, Iya. tapi sebenarnya you don't have to be, you can be on the driver's seat juga gitu di bidang otomotif, dan bodo amat sama apapun yang orang lain bilang, dan ini mungkin sesuatu yang bisa dibawa nggak cuman di otomotif but also like in our real life gitu kan. Dan it's been fun untuk untuk mendengar cerita kamu yang kayak wow, keluarga kamu ternyata Iya. semuanya suka otomotif. Dan dari bau-baunya sih Berlinetta dan Giulietta juga akan suka, Iya. atau at Kayak least ekstrim juga deh mereka. kepapar ke sana juga gitu Dia kan. tuh udah kayak minta balap gitu. Si seriusan? Berlindo. Iya, seriusan. Kan aku selalu bilangnya nih Porsche yang ini bagus. Iya, beli aja tuh Porsche-nya. Jual Alfa Romeo Bapak, beli Porsche-nya buat beli iya, balap. Dia selalu kayak ngomongnya gitu. Oh, oke. Jadi mobil bapaknya suruh jual. Udah gitu. mulai ngarahin ya? Udah mulai ngarahin Udah banget. mulai ngarahin. Udah ngatur-ngatur lah pokoknya dia. Iya. Kalau mobil yang baby jangan dijual, itu mobil mama tadi Oke, gitu. iya. Kamu 6 SD Kok mungkin 6 dia SD bisa nyetir. 3 Tapi SD. nggak lancar-lancarnya pas setahun Iya, kemudian iya, ya pasti iya. ya. Setahun kemudian itu Setahun masih kemudian kelas- maksudnya masih SMP udah sih. nyuri-nyuri di jalan raya Oke, gitu. iya. Tadi satu lagi adalah juga Kartini. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol Iya, semuanya barengan juga gitu, bahwa ini bisa jadi apa ya? For me it's a fresh air gitu, bahwa ada ya tadi aku mention perempuan-perempuan yang berada di driver's seat dan emang ya udah memang suka classic car, dan ya it's
it's more than a man's world. Yes. Gitu, right? Yeah. Alright. Sarika, it's been a pleasure talking Thank to you you. so much. And yeah, we'll talk soon. We'll talk soon dari tadi We'll juga talk udah soon with ngobrol. the girls gitu ya. Iya, Dari iya, girls, with the ya. girls. Sukses, bye-bye.